Ya, jangan apatis. Ah, ini urusan negara, bukan urusan pemerintah, jangan. Ayo bersama-sama dengan pemerintah ya, melawan mafia minyak goreng. Ditambah dengan revisi undang-undang yang kita berani menyatakan bahwa mafia pangan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Kalau kita kalah, negara kalah, ini nanti ada yang marah lagi kalau saya bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dewi Ayu Lestari dalam program Serambi Adi Warman. Serambi Adi Warman merupakan program edukasi hukum yang mana akan membahas tentang permasalahan keadilan yang sedang hangat terjadi di kalangan masyarakat. Vlog official Adi Warman ini juga melakukan penelusuran hukum serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik yang bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Baiklah, dalam tema kali ini, Serambi Adi Warman akan membahas tentang negara versus mafia minyak goreng. Marilah sebelum acara kita mulai, simak tayangan berikut. Pak Menteri menyampaikan panik buying. Bagaimana kita tidak panik buying? Barangnya nggak ada, Pak. Bapak bikin peraturan harga 14.000, tapi nggak ada barangnya. Malu kami, Pak, sama rakyat, Pak. Kita ini seperti DPR nggak ada artinya di depan konstituen kami, Pak. Membeli dari dalam negeri, dari pedagang kecil, pedagang besar dengan harga berapapun, diekspor ke Hong Kong dapat 3-4 kali lipat keuntungan. 23 kontainer itu aja saya hitung itu 10 miliar. Ada kenaikan harga CPO di internasional, itu sama mereka dijadikan semacam alasan untuk meningkatkan harga minyak goreng. Padahal pada intinya kan mereka disuplai oleh kebunnya sendiri. Nah tentunya kalau yang naiknya cuma satu perusahaan ini akan menjadi peluang bagi perusahaan yang lainnya untuk mengambil pangsa pasarnya. Tapi ini dilakukan secara serentak di akhir tahun lalu. Nah inilah yang awalnya menangkap sebagai sinyal kartel. Artinya ada yang bermain, entah dia produsen atau produsen yang terintegrasi dengan distributor, khususnya distributor D1 dan D2. Kita sudah temukan, dan ini jumlahnya ribuan ton gitu loh. Dan ini sekarang sudah kami serahkan kepada pihak Polri lewat kabar reskrim, sudah mulai ditangkep-tangkepin, sudah mulai diperiksa. Jadi Pak Ketua, saya baru dikasih tahu oleh Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri, hari Senin sudah ada calon TSK-nya. Kita pemerintah tidak pernah mengalah, apalagi kalah dengan mafia. Saya akan memerangi mafia-mafia tersebut dan memastikan mereka masuk penjara. Kalau di ini kita bicara mafia, tidak ada Pak. Mereka oknum masyarakat yang sengaja hanya mengambil keuntungan dari situasi ini. Bagi kami penyidik harus kita temukan fakta. Banyak perusahaan tiba-tiba lancar distribusinya dengan memasang harga yang sangat tinggi. Tentunya sulit diterima akal ya apabila mereka tidak ada koordinasi sebelumnya. Bisa kompak seperti itu. Kalau memang Mendak yakin seorang menteri mengatakan bahwa akan ada tersangka yang ditangkap, masa yang nggak jadi gitu ya? Bayangkan seorang menteri pernah mengatakan hari Senin akan ada tersangkanya. Artinya tidak sembarang mengatakan itu, tapi faktanya kan tidak ada. Jadi ada apa gitu dengan mafia-mafia ini? Ini memang tidak bisa dikesampingkan sifat dari manusia yang rakus dan jahat. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adi Warman. Baiklah, tadi kita sudah saksikan beberapa cuplikan. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita seperti biasa yaitu Bapak Adi Warman. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa kabar Mbak Yu? Alhamdulillah baik. Bapak gimana kabarnya? Baik juga. Sehat terus ya Pak ya? Yang nggak baik ini saya lihat negara versus mafia minyak goreng. Betul. Tema kali ini memang sangat menarik ya Pak ya, melihat masyarakat cukup resah dengan kelangkaan minyak goreng yang terjadi.
Padahal kita tahu Indonesia adalah penghasil sawit terbesar nomor 1 bahkan di dunia, betul ya Pak ya? Betul. Hal ini cukup membuat bingung, terutama untuk saya nih sebagai ibu rumah tangga ya Pak. Nah kemudian dari tayangan tersebut yang tadi kita sudah saksikan bersama, menurut sosiologi hukum sendiri, seperti apa dan apa yang sebenarnya terjadi Pak? Wah, ini menarik sekali ya. Sebelum saya mengkomentari video-video yang tadi ditayangkan, memang kita lihat di situ ada tanda petik negara versus mafia minyak goreng. Kita lihat dari judul tema ini, harus tahu dulu, kita harus paham dulu apa sih yang dimaksud negara, terus negara dihadap-hadapkan dengan mafia. Apa sih mafia? Negara itu subjek hukum internasional. Dari pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1903, negara itu harus memiliki wilayah tetap, ya, harus memiliki penduduk, wilayahnya pasti penduduknya tetap, harus memiliki pemerintah, harus juga bisa berkoordinasi dengan negara lain atau ada pengakuan dari negara lain. Nah, itu negara. Nah, negara Indonesia, negara hukum Indonesia ada di Undang-Undang Dasar 45, pasal 1 ayat 3-nya di situ terangkat. Nah, berikutnya mafia. Mafia minyak goreng. Istilah atau nomenklatur mafia sesungguhnya juga tidak dikenal di dalam nomenklatur hukum yang berlaku di Indonesia. Kita bisa tahu mafia itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya perkumpulan rahasia yang bergerak di bidang kejahatan, kriminal. Artinya rahasia, dia berkumpul, jadi dibilang ada, dibilang nggak ada, tapi terasa. Nah ini dibuktikan, seorang menteri sudah mengatakan bahwa hari Senin akan disampaikan nama-nama tersangka, ternyata meleset. Tapi ada itu. Ya, ada dalam arti ada apa? Perbuatan si mafia tanda petik itu berasa kepada masyarakat. Tapi siapa mafianya? Itu susah untuk ditangkap. Untuk bisa nangkap itu semua, tentunya harus dari lingkungan sekitarnya yang tahu. Pemangku-pemangku kekuasaan, pemangku-pemangku kepentingan yang berurusan dengan minyak goreng, saya yakin mereka tahu. Ya, mungkin kalau ditanya atau pakai lie detektor gitu ya, alat kebohongan ditanya satu ngaku semuanya. Tapi karena ini perkumpulan, ya, perkumpulan rahasia, mereka saling menjaga. Susah untuk dibuka, tapi berasa akibat perbuatannya. Nah ini yang dilawan adalah mafia seperti ini dengan negara, kebetulan negara Republik Indonesia. Negara nggak boleh kalah. Ya, negara nggak boleh kalah, negara harus eksis, harus berhadapan dan harus menang. Tapi sekarang faktanya, negara belum kalah, tapi sudah ibarat petinju sudah babak belur. Ya, sudah babak belur. Tapi rondenya belum habis. Nah, rakyat ya sebagai bagian dari negara itu ya harus membantu negara, harus membantu pemerintah untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Jangan berpangku tangan. Suarakan kalau menemukan hal-hal yang terkait dengan penyimpangan minyak goreng. Ya, harus dikasih tahu. Ya, jangan apatis. Wah, ini urusan negara, bukan urusan pemerintah, jangan. Ayo bersama-sama dengan pemerintah ya, melawan mafia minyak goreng sehingga nanti ronde ke-12 kalau kita bilang tinju ini bisa dimenangkan oleh negara. Kalau kita kalah, negara kalah, ini nanti ada yang marah lagi kalau saya bilang ibarat tikus mati di lumbung padi. Ya, ini kan persoalan. Nah, negara kita sekarang ini untuk mengurus pangan itu sudah banyak sekali institusinya. Ya, kita kenal ada Bulog, kita kenal ada di kepolisian ada Satgas Pangan, ya ada Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan. Nah, terakhir ada Badan Pangan Nasional. Ya, berdasarkan peraturan Presiden
nomor 66 tahun 2021. Saat badan ini muncul, Perpres ini muncul, minyak goreng naik, minyak goreng hilang. Apakah ini ada hubungannya atau bagaimana? Nah itu nanti penyelidik dan penyidik yang bisa tahu. Ya, ini adalah fakta yang memang dalam konteks kita tadi bertinju, saat sekarang mafia masih terus mukuli negara. Nah, tadi saya suka tuh Pak Menteri mengatakan harus dipenjara, tapi harus paham juga sebaiknya penyelenggara negara itu jangan berkomentar di luar dari ranahnya. Beliau bukan penegak hukum, bicara melampaui kewenangannya nanti akan bahaya karena faktanya di kita sinkronisasi susah. Lembaga itu banyak, tapi sinkronisasi susah. Ego sektoral masih ada. Ya. Presiden sudah antisipasi dengan membentuk Badan Pangan Nasional. Tetapi Badan Pangan Nasional yang baru lahir ini sampai sekarang belum bisa banyak berbuat. Kenapa belum bisa banyak berbuat? Karena SOTK-nya belum selesai, anggaran belum selesai, dan sebagainya. Ini terus. Ini belum mereda, sudah ada lagi gula. Sudah ada lagi solar. Daging sampai 140.000 per kilo. Ini terus dengan mafia-mafia negara dipukulin terus. Nah kita sebagai rakyat, yuk bersama-sama membantu pemerintah melawan para mafia ini. Mereka ini jujur aja saya katakan tidak punya nurani, tidak punya nasionalisme. Ya. Dan dia mafia itu, tanda petik, tidak berdiri sendiri, itu berkelompok. Bisa dari internal oknum dan bisa dari luar. Bisa kita bayangkan tadi di penayangan itu. Ada 23 kontainer dibawa ke luar negeri. Itu ternyata menggunakan apa? Menggunakan tindak pidana ekspor impor, menggunakan pidana umum. Tidak ada kaitannya juga dengan pangan. Kebetulan dilihat kondisi pangan ini di minyak goreng ini lagi di Indonesia harganya lebih murah, di luar negeri lebih tinggi. Ya. Eksportir itu nakal, dipalsukan keterangan dokumennya dengan isi yang diekspor. Nah ini kan nggak bermoral. Nah terhadap hal-hal seperti ini, negara harus tegas bahwa itu adalah pengkhianat bangsa. Hal tadi harus dihukum seberat-beratnya. Gitu loh, Mbak Ayu ya. Baik, berarti cukup licin ya Pak ya, pelaku atau mungkin mafia-mafia minyak goreng ini ya Pak ya. Sampai Kemendak sendiri menunda atau mungkin batal mengumumkan pelakunya. Mungkin sambil nanti kita menunggu masyarakat juga dan dari pernyataan dari pihak berwajib tentang siapa pelakunya. Kita bisa bahas apakah ada sanksi hukum terhadap mafia atau pelaku yang diduga, Pak? Oke, bicara tentang sanksi terhadap pelaku atau patut diduga praktek mafia minyak goreng, sesungguhnya tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang itu. Dan ini adalah salah satu kelemahan peraturan perundang-undangan. Kita hanya lihat ada di pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Ya. Di situ dikatakan ini cuma sebagai penimbun sebenarnya sih, pelaku usaha yang menyimpan barang. Dari sini barang itu maksudnya barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan atau hambatan lalu lintas perdagangan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 dipidana ya dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 50 miliar rupiah. Menurut hemat saya ini tidak sepadan. Ini penimbun. Membuat penimbunan bisa dikatakan sebagai rangkaian daripada perbuatan mafia. Harusnya dihukum yang keras. Ya. Bisa 40 tahun atau seumur hidup. Ya. Nah, nanti penyelidik dari Satgas Pangan, Mabes Polri, supaya bukan sekedar menerapkan pasal 107 dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014,
Saya berharap bisa menerapkan pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 10, Undang-Undang TPPU. Tindak pidana pencucian uang. Ya. Undang-Undang nomor 8 tahun 2010. Di pasal 3-nya sangat jelas. Ancaman hukumannya 20 tahun. Ya. Dan denda paling banyak 10 miliar. Tapi di situ ancaman pidananya. Pasal berikutnya juga begitu. Pasal 4-nya begitu. Pasal 5. Pasal 10 yang ikut serta atau yang membantu juga bisa dipidana. Jadi saya berharap para penyidik dengan keterbatasan pasal undang-undang yang mengatur tentang tidak ada yang mengatur tentang mafia minyak goreng, bisa menggunakan pasal-pasal yang ada untuk diyuntuhkan. Sehingga tetap dalam koridor hukum. Ya misalkan pasal 10 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang ini. Itu bisa dipakai yang turut serta, yang melakukan percobaan, pembantuan, permufakatan jahat. Itu bisa dipakai untuk melakukan efek jerah kepada para pelaku. Tidak cukup 5 tahun. Kalau 5 tahun nanti divonis, dia terima vonis pengadilan negeri, terus nanti setiap tahun dapat remisi 17, remisi hari-hari keagamaan. Dia paling ngejalanin cuma 2 tahun, 2 tahun setengah atau 3 tahun. Ya terulang lagi. Nah, tapi kalau dengan TPPU-nya dipakai, saya yakin dan percaya kapok dia. Ya, bahkan kalau perlu ada digunakan 20 tahun ini dengan maksimal. Ya, bahwa ini sebenarnya kejahatan luar biasa juga. Gitu ya, Mbak Ayu. Siap, Pak. Menurut Bapak untuk kedepannya pemerintah harus seperti apa nih Pak untuk menyikapi permasalahan ini? Nah, pemerintah ini harus bersikap buat lembaga yang baru ini, Badan Pangan Nasional ini, sebuah badan yang kokoh, ya, yang memiliki penyidik pegawai negeri sipilnya sendiri, seperti Badan POM, pengawas obat makanan, sehingga tidak tergantung kepada instansi lain. Ya, dan juga kewenangannya diperkuat, ya, anggarannya didukung, kewenangannya diperkuat, tidak ada lagi yang ada di Menteri Pertanian, tidak ada lagi ada di Menteri Perdagangan. Sekarang kan lebih pemerintah kemarin mengambil sikap bukan nonjok mafia minyak gorengnya, tapi menyelamatkan tubuhnya atau rakyatnya dengan mengembalikan atau mengambil alih tentang minyak goreng curah, ya, dari perdagangan ke perindustrian. Ya, ada peraturan menterinya nomor 8 tahun 2022. Nah ini untuk penyelamatan, mungkin udah banyak luka-luka kalau kita tinju ya, untuk penyelamatan itu dulu. Tapi mafianya belum tersentuh. Makanya kedepannya pemerintah perkuatan Badan Pangan Nasional ini dengan kekuatan yang full, ya, tidak tergantung dengan instansi lain karena persoalan kita yaitu bahasa saya sinkronisasi ego sektoral itu masih ada, ya, sinkronisasi susah, ego sektoral ada. Nah ini jadi persoalan. Memang koordinasi juga begitu. Koordinasi sesuatu yang gampang diucapkan, di prakteknya susah. Nah, jadi ke depan penguatan lembaga Badan Pangan Nasional ini ditambah dengan revisi undang-undang yang kita berani menyatakan bahwa mafia pangan hukuman mati atau hukuman seumur hidup agar ada efek jerah. Kalau kayak minyak goreng ini ya, saya jujur aja, CPO tadi Mbak Ayu bilang kita kelapa sawit terbesar di dunia. Itu para pengusaha itu tanahnya di mana sih? Mereka tanamkan di Indonesia. Ya, tanah Indonesia. Ya, cobalah merah putih. Ya, itu yang harus dikobarkan. Merah putih. Jangan berkhianat sama bangsa, sama negara kita. Jadi kedepannya itu yang saya sarankan, saya harapkan. Mudah-mudahan kalau itu diwujudkan, mafia-mafia pangan tidak akan berani lagi. Ya sekarang kita masih hati-hati, habis ini ada
gula, baru kita ngalamin ini solar, ya. Sebentar lagi kita sudah ngalamin juga daging sapi dan lain sebagainya. Baik, demikianlah acara bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih kepada Bapak Adi Warman. Terima kasih kembali Mbak Ayu, sehat selalu ya. Amin, amin Bapak juga ya yang telah bersedia nih menyempatkan waktunya hadir ya Pak ya, dan memberikan pemahaman yang luar biasa tentunya. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat tidak hanya untuk saya, tapi untuk teman-teman sahabat Serambi Adi Warman juga di rumah. Ingat, dunia ini cukup memenuhi kebutuhan manusia, bukan untuk memenuhi keserakahan manusia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Ayu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.